Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas rahmat Allah, karena berkat rahmatnya lah kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memaparkan materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebelum kami masuk ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur dengan NIM 250101501014. Di samping kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Nuralisa dengan NIM 250101501027. Di samping kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Amanda Ramadhani dengan NIM 250101101009. Perkenalkan, nama saya Sakina dengan NIM 2501101019. Nah, itulah dia nama-nama anggota kelompok kami. Saatnya kita masuk ke materi pertama. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama terkait sejarah perkembangan ejaan yang ada di Indonesia sebelum ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen yang dimulai pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan ini disusun oleh Charles Van Ophuijsen. Yang kedua adalah ejaan Republik atau yang dikenal juga dengan ejaan Swandi yang dimulai pada tahun 1947. Ejaan ini ditandai dengan perubahan dari huruf vokal O dan E yang diubah menjadi huruf vokal U. Ditandai juga dengan dihapusnya apostrof yang diubah menjadi huruf K. Ejaan yang ketiga adalah ejaan pembaharuan yang dimulai pada tahun 1956 sampai 1961. Melalui Kongres Bahasa II, Profesor Muhammad Yamin menyarankan agar ejaan Swandi disempurnakan. Namun sayangnya ejaan ini tidak disahkan dalam undang-undang. Selanjutnya adalah ejaan Melindo. Perlu diketahui bahwa ejaan Melindo ini, kata Melindo merupakan akronim dari Malaysia dan Indonesia, yang bertujuan tidak lain adalah untuk menyeragamkan bahasa dari kedua negara tersebut. Namun sayangnya tidak disahkan karena adanya ketegangan politik di antara kedua negara tersebut. Selanjutnya adalah ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan yang disingkat LBK yang dimulai pada tahun 1967 sampai 1972. Ini merupakan ejaan yang dianggap lanjutan dari ejaan Melindo. Selanjutnya adalah EYD atau ejaan yang disempurnakan yang dimulai pada tahun 1972 sampai 2015. Selanjutnya, setelah EYD sendiri disahkanlah ejaan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh teman saya. Saya di sini akan melanjutkan materi, yaitu materi PUEBI. PUEBI ialah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI adalah peraturan yang mengatur kaidah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca dalam bahasa Indonesia. PUEBI menjadi pedoman ejaan yang menggantikan ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD sejak tahun 2015 dan bertujuan agar bahasa Indonesia digunakan secara benar dan seragam oleh masyarakat. PUEBI ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 pada tanggal 26 November 2015. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan kaidah inti Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Poin pertama adalah pemakaian huruf. Yang pertama, huruf kapital dipakai pada huruf awal kalimat, nama diri, orang, tempat, dan lembaga, jabatan yang diikuti nama gelar, dan akronim yang dibaca huruf demi huruf. Yang kedua itu huruf miring, untuk menulis istilah asing, judul buku dalam teks, atau menegaskan kata atau ungkapan. Yang ketiga huruf tebal, untuk menekankan pada dokumen non-ilmiah atau bagian tertentu seperti subjudul. Yang keempat, diftong dan gabungan konsonan. Difton seperti AI, AU ditulis apa adanya, seperti pantai, harimau, dan boikot. Terus gabungan konsonan KH, NG, NY,
SY dipertahankan sesuai dengan kaidah. Poin yang kedua, penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis serangkai seperti buku, makan, ajar. Yang kedua, imbuhan. Imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar seperti bermain, memukul, tulisan, penilaian. Yang ketiga, partikel. La, ka, ta ditulis serangkai. Contohnya itu apakah dan bacalah. Pun sebagai partikel ditulis terpisah seperti apapun, bagaimanapun. Kecuali kata yang ada di dalam buku seperti apapun dan meskipun. Yang keempat, kata ganti. Kata gantiku, kau sebagai prefiksi ditulis serangkai. Contohnya itu kubaca, kuambil. Sebagai pronomina bebas ditulis terpisah. Contohnya itu punyaku atau punyamu. Yang kelima, kata majemuk. Kata majemuk umumnya ditulis terpisah seperti rumah sakit, duta besar, bentuk yang sudah padu dapat diserangkai sesuai daftar buku. Contohnya itu olahraga, berterima kasih, atau pilih bentuk buku yang ditetapkan. Yang keenam, pemenggalan kata. Berdasarkan suku kata, hindari pemenggalan yang memisahkan ditong atau gabungan kunsong. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait ruang lingkup dan kaidah inti PUEBI. Nah, adapun poin ketiga yakni tentang pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah tanda titik. Nah, tanda titik biasanya digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma biasanya digunakan untuk memisahkan unsur sederajat, anak kalimat di depan induk, atau aposisi. Yang ketiga adalah tanda titik dua. Tanda titik dua biasanya digunakan sesudah pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan sebelum kutipan langsung. Yang keempat adalah tanda titik koma. Tanda titik koma biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat setara dalam satu rangkaian yang telah mengandung koma. Yang kelima adalah tanda hubung. Nah, tanda hubung biasanya digunakan untuk menyambung suku kata pada pergantian baris, menyambung unsur ulang atau unsur non baku yang memerlukan penegasan penulisan. Yang keenam adalah tanda pisah. Tanda pisah biasanya digunakan untuk menyisipkan penjelasan atau selingan yang lebih kuat daripada koma. Yang ketujuh adalah tanda kurung. Tanda kurung digunakan sebagai informasi tambahan atau koreksi dalam kutipan. Yang kedelapan adalah tanda petik. Tanda petik biasanya digunakan dalam kutipan atau judul karya dalam teks. Yang kesembilan adalah tanda tanya. Tanda tanya biasanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Yang kesepuluh adalah tanda seru. Tanda seru biasanya digunakan di akhir kalimat yang berisi seruan, perintah, larangan, atau mengungkapkan emosi kuat seperti keterkejutan atau ketidakpercayaan. Adapun poin keempat yakni tentang penulisan angka dan bilangan. Angka yang dapat ditulis dalam satu atau dua kata umumnya dieja dalam teks naratif 12, 100, angka statistik atau teknis ditulis angka 15% atau 3,14. Penulisan satuan mengikuti satuan internasional tanpa titik, sentimeter, kilometer, dan kilogram. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pada pemateri selanjutnya. Nah, saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait ruang lingkup dan kaidah dalam PUEBI. Pada poin kelima yaitu singkatan, akronim, dan lambang. Singkatan nama diri memakai huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Untuk akronim dibentuk sesuai dengan kaidah keterbacaan dan eufonim. Misalnya SIM atau surat izin mengemudi. Bisa juga BIN atau Badan Intelijen Negara. Selanjutnya lambang kimia atau lambang satuan yang tidak diakhiri dengan titik. Misalnya pada NaCl dan pada persen. Selanjutnya untuk poin keenam atau poin terakhir adalah unsur serapan. Artinya penyesuaian ejaan dari bahasa sumber ke bahasa Indonesia mengikuti pola umum. Misalnya pada kata communication berubah menjadi komunikasi. Ada juga contoh lain adalah romantic yang berubah menjadi romantis. Adapun untuk istilah teknis atau rujuk daftar padanan resmi atau baku, jika mempertahankan bentuk asli, maka menggunakan huruf miring pada saat pertama kali disebutkan. Itulah pemaparan materi terkait ruang lingkup dan
kaidah pada PUEBI. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi saya akan memaparkan materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dalam kurikulum. Yang pertama, sebagai pedoman utama ejaan yang berlaku, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menjadi acuan resmi dalam menulis bahasa Indonesia dengan benar, baik untuk sekolah, perguruan tinggi maupun instansi resmi. Yang kedua, landasan pembentukan keterampilan berbahasa. Dengan mematuhi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, siswa dilatih menulis, membaca, dan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan aturan, sehingga keterampilan bahasanya terarah. Yang ketiga, penentu kualitas dan kredibilitas akademis. Tulisan yang mengikuti pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dianggap lebih rapi, benar, dan akademis. Hal ini meningkatkan kredibilitas karya ilmiah, makalah, laporan, maupun publikasi. Yang keempat, alat untuk menciptakan keseragaman bahasa. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia membuat penggunaan bahasa Indonesia lebih seragam di seluruh wilayah, sehingga tidak menimbulkan perbedaan pemahaman, terutamanya dalam berkomunikasi. Yang kelima, bagian integral dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam kurikulum, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menjadi bagian penting dari pelajaran bahasa Indonesia. Siswa tidak hanya belajar tata bahasa, tetapi juga praktik menulis sesuai dengan kaidah ejaan. Jadi, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia hadir untuk menertibkan, meningkatkan kualitas mutu bahasa Indonesia, khususnya dalam dunia pendidikan. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.